hajat. Ke depan tanganku, ke depan kan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil berjalan itu bersama-sama. Sekali lagi, tanganku ke depan, tanganku ke bersama-sama. Sekali lagi, tanganku ke depan, kakiku ke puji Tuhan. Bersama sekali lagi, tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, kakiku ke depan, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang, 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 digoyang-goyang sambil bertepuk tangan di Tuhan bersama-sama. Oke, keringatnya udah keluar. Haleluya. Yang gak goyang-goyang tadi siapa? Kamera? Kita putar tayangan ulangnya biar kita lihat siapa yang goyang. Oke. Hah, ini dua nih. Dua orang ini kegerakan tadi ya. Hey. Hey, ha. Hey, ha. Dengan genap. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sayang, 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 sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, pakai gerakan TikTok. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Pokoknya gerakan TikTok yang tahu hajat ini. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, kasih jiwaku, sebab Kaulah yang hidup, Kaulah yang berkuasa, Raja segala raja. Namamu yang teraja. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Satu kesempatan yang baru, hari yang baru, Engkau izinkan kami untuk menikmati. Pada pagi hari ini kami bangun, kami menaikkan setiap puji-pujian kami, karena begitu besar pengorbananmu dalam setiap kehidupan kami. Begitu besar karyamu dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua itu karena anugerah-Mu yang begitu besar. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini menjadi bagian penting dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan hanya sekadar menjadi pendengar saja, tapi kami benar-benar melakukan itu dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Hangat Pak. Siapa yang baru pertama kali ikut acara di sini?
Tolong angkat tangan saja, tidak suruh maju. Selamat Angkat tangan. datang. Waduh, puji Tuhan ya. Iya, alhamdulillah. Yang lain sudah beberapa kali ya. Alhamdulillah. Baik, pada renungan pagi ini saya minta buka. Saya tidak bawa kita tadi ya. Tidak usah. Terus buka di Kejadian pasal yang ke 6 ayat yang ke 9 ya. Kejadian pasal 6 ayat 9. Haleluya. Sudah ketemu? Ya, baca bersama-sama ya. 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela dengan orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Ya. Dan kita tahu ya apa yang terjadi di zaman Nuh. Haleluya. Ya. Ya. Pada ayat yang sebelumnya ya, Kejadian pasal yang ke-6 itu kita tahu pada ayat yang ke-5. Coba baca di 5 dulu ya. Kejadian pasal 6 ayat 5 ya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan di situ ya. Pagi ini kita akan belajar dari keputusan Nuh ya. Coba zaman Nuh itu adalah generasi ke-10 dari Adam ya, anak remaja hafal ya. Dari Adam itu anaknya Adam, anaknya Set, Enos, anaknya Enos siapa, bla 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 sampai ke Nuh. Saya tanya bapaknya Nuh siapa? Lamek ya. Hafal remaja. Saya harapkan pemuda juga hafal. Haleluya. Lamek. Lamek. Ya. Umurnya Lamek berapa? Gak tahu. 777. Ya, ada alasan. Zaman generasi mereka itu umur manusia di atas 900. Ya. Ada memang sih yang 800 sekian, 895 itu ada, tapi hampir 900. Tapi Lamek hanya 777 tahun. Kenapa kok Lamek umurnya pendek dibandingkan dengan generasinya loh ya? Kenapa? Karena Tuhan sayang sama dia. Jadi Tuhan sayang sama dia supaya Lamek tidak mengalami zaman air bah. Ya, jadi Lamek itu meninggal kalau tidak salah itu tahun itu juga ya, tahun itu, tapi belum air bah. Nah, saudara, tahun air bah itu saya hitung kurang lebih dihitung dari umurnya Adam itu tahun 1639 ya. Artinya itu dari tahun Masehi itu 2331 ya, sebelum Masehi. Sebenarnya belum terlalu lama. Nah, sebab dari Nuh ke Adam ya, itu butuh waktu yang lama. 10 generasi juga dari Nuh ke Adam. Nah, sekarang kita belajar dari ini aja ya. Jadi selang waktu 1639 tahun itu manusia sudah jutaan. Ini keturunan Adam. Sebab keturunan Adam saja itu banyak sebenarnya. Adam yang ditulis di Alkitab keturunan Adam itu hanya 3. Siapa? Sem, Ham. Kain, Habil sama Set. Hanya itu saja. Tapi dicatat di dalam Alkitab bahwa setelah Adam melahirkan Set itu, dia melahirkan anak lelaki dan perempuan. Dan mereka kawin di antara saudara mereka. Ya. Iya. Jadi Kain dapat jodoh, ya saudaranya sendiri. Itu siapa? Ya. Nah, ya. Abel dapat jodoh, itu saudara sendiri. Incest pada waktu itu ya. Makanya Abraham pun, zaman Abraham keturunan ke-10, keturunan ke-20 Abraham itu. Abraham itu, istrinya Abraham itu saudara satu ibu.
lain bapak. Ya kan? Ya, saudara satu ibu lain bapak. Makanya waktu di Mesir, waktu di Palestina, ya kan? Ketika Sarah diambil sama Abimelek, ya. Nah, dikatakan itu saudaraku. Ya enggak salah. Karena memang itu saudaranya dia. Nah, jadi pada zaman itu ya manusia sudah jutaan. Tapi mengerikan sekali karena apa? Manusia pada zaman Nuh itu Alkitab katakan karena kecenderungan hati akibat dosa yang dilakukan oleh Adam itu menurun. Generasi berikutnya rusak. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu generasi rusak. Ya. Ya, segala macam kejahatan terjadi di situ. Sehingga Alkitab menuliskan hati Allah menjadi pilu. Saudara pernah mengalami pilu hatinya? Oh, pilu itu sesuatu yang luar biasa, ya. Sakit hatinya itu luar biasa. Waduh, kalau orang pilu sampai pilu hatinya tidak bisa tidur, makan tidak enak, tidur juga tidak nyenyak, ya kan? Wes pokoknya tidak karu-karuan, ya. Bisa mengurus badan ini. Tapi karena Tuhan roh tidak bisa kurus, ya. Tapi hati Tuhan itu pilu, ya. Perhatikan, adanya ada yang pilu hatinya. Iya, didoakan nanti ya. Haleluya. Supaya dipulihkan. Oh, yang kurus. Ya. Siapa yang kurus hari ini? Saya harapkan hari ini ya, pulang nanti gemuk ya, makan yang banyak. Ya, jadi segala macam kejahatan tapi luar biasa. Dari sekian juta ini ada satu keluarga. Ya. Ada satu keluarga yang mempertahankan hidup benar di hadapan Allah. Ini tidak mudah, saudara. Ini benar-benar bukan hanya minoritas, tapi benar-benar apa namanya? Ya. Ini benar-benar satu pengecualian gitu loh ya. Kalau bilang itu saya katakan abnormal ini keluarga. Karena normalnya pada zaman itu hidup mereka kacau. Hidup manusia itu kacau, tapi ada satu keluarga yang mempertahankan hidup benar. Yaitu siapa? Nuh atau Noah. Itu mempertahankan hidup benar. Kita tidak tahu persis ya. Sebelum Nuh umur 500 tahun itu apakah Nuh pernah punya anak atau tidak, tapi Alkitab mencatat bahwa pada waktu Nuh umur 500 tahun ya, umur 500 tahun dia mempunyai 3 orang anak. Sem, Ham, dan Yafet. Maafkan para anak gadis ya, anak putri itu di zaman Alkitab pada zaman dahulu anak perempuan tidak pernah ditulis jarang. Ya, yang ditulis itu anak laki-laki saja. Ya, bahkan anak Israel itu, anaknya Yakub itu ada yang perempuan. Kalau tidak mengalami masalah tidak pernah dicatat. Namanya Dina. Ya, ya. Kalau tidak mengalami masalah tidak pernah dicatat. Iya. Rupanya Yakub itu kasih nama baik-baik semuanya anak-anaknya ya. Iya. Namanya Dina. Ya, tak? Iya. Haleluya. Nah, coba perhatikan. Tidak mudah mempertahankan hidup benar. Sebab pada waktu itu belum ada penuntunnya, belum ada petunjuk Alkitab, mana ada Alkitab. Ya, zaman itu. Zaman Nuh tidak ada Alkitab. Tapi dari mana Nuh memperoleh hidup benar? Dari nenek moyangnya sebenarnya. Nenek moyang yang memberikan pengaruh. Ya. Kenapa ini dicatat? Ya, nenek moyangnya dari Set ini sampai ke bawah dicatat semuanya. Karena apa? Ini nenek moyang yang mempertahankan kebenaran Allah. Ya, mengajarkan kebenaran, hidup takut akan Allah diajarkan. Sedangkan generasi yang lain udah keturunan Kain, keturunan Habil, ya. Habil tidak punya keturunan karena dia mati duluan. Keturunan Kain, ya. Kemungkinan besar ya tidak mempertahankan atau anak-anak Adam yang lain.
tidak mempertahankan kebenaran. Nah, bersyukurlah hari ini di antara 270 juta penduduk Indonesia, ya, kita ini adalah orang-orang yang di pandangan Allah ini dianggap benar. Amin. Ya, dianggap benar. Katakan kepada kiri kanan kalian, bersyukur. Doa yang benar. Syukur. Bersyukur. Syukur. Syukur no. Iya tak? Iya. Nah, saya bersampaikan, pengaruhnya orang benar sangat besar. Ya, sebuah kota akan dipertahankan oleh Tuhan kalau ada orang benar di situ. Ya, sebuah negara akan dipertahankan oleh Tuhan kalau ada orang benar di situ. Ketika Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora, ketika Tuhan menemui Abraham dan menyatakan apa maksud kedatangannya, kemudian Abraham bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau hakim yang adil akan menghukum orang benar bersama dengan menghukum orang fasik, ya, orang berdosa bersama dengan orang benar, atau sebaliknya menghukum orang benar bersama dengan orang fasik? Oh tidak. Kalau seandainya ada 50 saja orang benar di Sodom dan Gomora, oh tidak akan dihukum. 40 tidak akan dihukum. Sampai turun jadi 10 saja tidak akan dihukum. Artinya apa? Nilai orang benar ini luar biasa. Ya, 1 dibanding berapa, saudara? Penduduk Sodom dan Gomora 200.000 lebih. Ya, artinya 1 dibanding berapa? Luar biasa loh. Ya, persentasenya itu. Artinya kehidupan kalian ini sebagai orang benar, ya, itu nilainya luar biasa. Orang-orang lain harusnya bersyukur loh dengan keadaan saudara. Kenapa? Kota ini terjaga, mulai terjaga karena adanya orang-orang benar. Tsunami tidak akan datang kalau ada orang benar. Ya, jadi Nuh ini orang benar karena memang tidak mumpuni keberadaan Nuh ini, ya, maka zaman itu terpaksa Tuhan menunggang-balikkan seluruh dunia. Sama seperti yang terjadi setelah itu, ya, di Sodom dan Gomora. Tuhan menunggang-balikkan kenapa? Tidak mumpuni. Rupanya Lot dan keluarganya, hanya 4 orang yang ada di tengah-tengah Sodom dan Gomora itu juga terkontaminasi dengan pemikiran dan tradisi daripada Sodom dan Gomora. Kita tahu setelah Lot ini diselamatkan karena apa? Karena doanya Abraham saja, bukan karena kebenarannya dia. Kita tahu bahwa setelah mereka lari meninggalkan kota Sodom dan Gomora, apa yang terjadi? Kita tahu munculnya bangsa Ammon dan bangsa Moab. Karena apa? Sebuah kecelakaan. Ya, bagaimana seorang anak bisa melahirkan, ya, anak dari bapaknya? Nah, ini aneh, tidak ajaib, saudara. Nah, itu adalah pola yang dipakai, ya, tradisi yang dipakai, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Sodom dan Gomora. Ngeri, suka sentuhan, ya. Nah, ini yang terjadi. Makanya Tuhan tunggang balikkan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Demikian pula zaman Nuh. Nah, kita akan belajar dari kebenaran Nuh ini. Iya. Jadi Nuh ini akhirnya pada zaman Nuh Tuhan terpaksa menghancurkan atau menenggelamkan bumi ini. Karena apa? Karena bumi sudah rusak parah. Tidak mungkin diperbaiki. Nuh dan keluarganya tidak cukup menggarami, tidak cukup untuk menjadi terang bagi dunia yang sudah terlanjur parah. Akhirnya apa? Tuhan menyisakan Nuh dan keluarganya. Kita ini keturunanmu. Amin. Amin. Iya. Hujan turun 40 hari 40 malam. Seluruh, ya, samudra raya dibuka oleh Tuhan. Ya, keran-keran dibuka. Sehingga selama 40 hari itu air memenuhi gunung yang paling tinggi, puncaknya itu pun tertutup. Makanya kalau ilmuwan sekarang bingung, kenapa ini di atas gunung kok ada bekas-bekas apa kehidupan laut dan sebagainya. Oh iya benar. Bukan karena itu dulu lautan, bukan.
Karena memang bumi ini pernah terendam selama 150 hari. Ya, karena 150 hari bumi ini terendam dengan air. Dan Bahtera Noah akhirnya mendarat di sebuah mana? Di apa? Gunung apa? Ararat. Di mana letaknya itu? Gunung Ararat. Di Turki, anak remaja tahu. Di Turki, Gunung Ararat. Iya. Sekarang ini ada satu bangsa, ya, suku Aid yang memproklamirkan diri bahwa mereka adalah keturunan murni daripada Nuh. Ya, tidak mudah Nuh hidup mempertahankan hidup benar pada zamannya. Tentu dia mengalami banyak tabrakan, melawan arus yang begitu deras. Artinya apa? Nuh dan keluarganya hidup dalam tekanan, hidup dalam penderitaan karena apa? Melawan arus. Sekarang saudara adalah orang benar. Saya minta Roma pasal 3 ayat 24 dibaca. Atau mulai 23, 24 dibaca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah mengulangi berbahaya, dan adalah sesatnya dan menanggalkan cuma-cuma karena dosa dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang seluruh dunia telah berbuat dosa. Tapi sekarang ini dalam Kristus Yesus, saya dan saudara sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Sekarang ini saya dan saudara orang benar. Ya. Roma 5 ayat 1, tolong baca. Ya, Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sudah ketemu? Ya, baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita yang dibenarkan kasih sejahtera dengan Allah, karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ya. Jadi kita semuanya, saya mesti tegaskan kembali, kalian semua orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan dari orang benar adalah saudara menghasilkan buah-buah kebenaran. Ini yang menyenangkan hati Tuhan, yang menghibur hati Tuhan. Setiap pagi Tuhan memperhatikan kehidupan anak-anak manusia. Ya, bahkan dalam Ayub pasal yang ke-7 atau 17 itu, ya, Tuhan mendatangi kita setiap pagi dan menguji kita setiap saat. Ya, Tuhan mendatangi anak-anak manusia. Bagi orang berdosa, bagi orang fasik, ya, tidak peduli. Dan Tuhan, hati Tuhan susah. Dan puji Tuhan, pagi-pagi orang-orang benar datang di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Amin. Ya, dengan sukacita, dengan tulus. Bukan hanya di tempat ini. Yang Tuhan inginkan, mari kita hidup seperti Ayub. Memiliki apa? Komitmen yang kuat, hidup benar. Bukan hanya pada waktu kita duduk di sini. Bukan pada waktu kita kumpul bersama dengan orang benar saja. Ku mau menyenangkanmu. Katakan ini sebagai ungkapan hati kita depan Tuhan. Tuhan, bantulah hati